Oke, kembali lagi dengan saya di kelas geografi. Untuk bab kali ini kita akan belajar tentang perubahan sosial budaya. Sebelum kita belajar tentang perubahan sosial budaya, coba kalian perhatikan gambar berikut. Pasti kalian sangat familiar dengan aplikasi smartphone ini kan? Nah, di era modern seperti ini, dengan kecanggihan teknologi yang semakin maju, kita dapat melakukan banyak hal dengan sangat mudah. Salah satunya seperti yang tadi. Dengan mudahnya kita dapat memesan makanan tanpa harus datang ke tempatnya secara langsung. Mungkin dulu di tahun 90-an tidak terlintas di benak manusia dapat memesan makanan hanya dengan duduk diam di rumah. Tetapi sekarang kita dapat melakukannya dengan mudah. Hal ini yang disebut dengan perubahan sosial budaya. Nah, dalam bab ini ada beberapa subbab materi yang akan kita pelajari, yaitu meliputi yang pertama, hakikat perubahan sosial budaya. Kemudian yang kedua, wujud dan bentuk perubahan sosial budaya itu sendiri. Dan yang ketiga, faktor-faktor penyebab perubahan sosial budaya. Yang terakhir, faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial budaya. Oke, untuk materi selanjutnya mari kita simak video berikut ini. Oke, yang pertama, hakikat perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya merupakan gejala umum yang sering terjadi dalam setiap masyarakat dan sejalan dengan sifat dasar manusia yang selalu ingin berubah. Dalam perubahan sosial budaya akan dijelaskan mengenai 4 hal. Yang pertama, perubahan sosial, perubahan budaya, kemudian perubahan sosial budaya dan karakteristik perubahan sosial budaya. Oke, yang pertama perubahan sosial. Perubahan sosial menekankan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan sebagai himpunan pokok manusia di mana perubahan-perubahan itu memengaruhi segala segi dalam struktur masyarakat. Selanjutnya, perubahan budaya. Perubahan budaya adalah proses pergeseran, pengurangan, penambahan, dan perkembangan unsur-unsur dalam suatu kebudayaan. Aspek-aspek perubahan budaya meliputi yang pertama, peralatan dan perlengkapan hidup, kemudian mata pencaharian dan sistem ekonomi, selanjutnya yang ketiga, sistem kemasyarakatan, yang keempat, bahasa, kesenian, sistem pengetahuan, dan yang terakhir religi atau sistem kepercayaan. Untuk faktor-faktor perubahan budaya itu sendiri meliputi yang pertama inovasi atau perubahan menuju sesuatu yang baru. Kemudian ada discovery atau suatu penemuan baru dalam kebudayaan. Dan yang terakhir invention, yaitu penemuan baru yang dapat memengaruhi berbagai kehidupan masyarakat. Nah, selanjutnya, perubahan sosial budaya merupakan perubahan dalam segi struktur dan hubungan sosial dan perubahan dalam segi budaya masyarakat. Selanjutnya, karakteristik perubahan sosial budaya. Yang pertama, setiap masyarakat mengalami perubahan. Perubahan yang terjadi pada lembaga tertentu akan diikuti oleh perubahan pada lembaga yang lainnya. Perubahan yang cepat biasanya mengakibatkan kekacauan sementara. Dan yang terakhir, perubahan tidak dapat dibatasi pada bidang kebendaan atau bidang spiritual saja. Oke, yang kedua, wujud dan bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Wujud perubahan sosial budaya. Yang pertama, kemajuan, yaitu proses pembangunan masyarakat ke arah yang lebih baik. Dan yang kedua, kemunduran. Perubahan membawa pengaruh yang kurang menguntungkan. Selanjutnya, bentuk-bentuk perubahan sosial budaya.
meliputi yang pertama, perubahan dilihat dari waktunya, yaitu perubahan lambat atau evolusi dan perubahan cepat atau revolusi. Kemudian, perubahan dilihat dari pengaruhnya. Ada perubahan yang berpengaruhnya kecil dan perubahan yang pengaruhnya besar. Dan yang terakhir, perubahan dilihat dari perencanaannya. Ada perubahan yang direncanakan dan perubahan yang tidak direncanakan. Oke, berikut adalah berbagai contoh dari bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Yang pertama, perubahan lambat atau evolusi. Misalnya, perubahan sosial seperti sistem transportasi, sistem perbankan, dan spesialisasi pekerjaan dengan adanya modernisasi. Oke, kemudian yang kedua, perubahan cepat atau revolusi. Salah satu contoh perubahan secara revolusi atau secara cepat misalnya adalah revolusi industri yang ada di Inggris. Kemudian selanjutnya, perubahan yang pengaruhnya kecil. Perubahan ini tidak mengakibatkan perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan. Kemudian ada perubahan yang pengaruhnya besar. Misalnya, industrialisasi di daerah pertanian akan memengaruhi kehidupan masyarakat, mulai dari hubungan kekeluargaan, sistem kerja, sistem kepemilikan tanah, hingga sistem pelapisan masyarakat. Selanjutnya, contoh dari perubahan yang direncanakan. Misalnya, lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan setiap warga berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Kemudian yang terakhir, contoh dari perubahan yang tidak direncanakan. Misalnya, kecenderungan untuk mempersingkat prosesi upacara adat pernikahan karena alasan biaya dan waktu. Perubahan ini tidak dikehendaki masyarakat, namun tidak sanggup untuk dibendung. Oke, selanjutnya faktor penyebab perubahan sosial budaya. Yang pertama, faktor penyebab dari dalam masyarakat, meliputi perubahan jumlah penduduk. Perubahan ini dapat berupa pertambahan atau pengurangan jumlah penduduk. Kemudian yang kedua, penemuan-penemuan baru. Penemuan-penemuan baru juga dapat mengakibatkan perubahan dalam masyarakat. Sebagai contoh, penemuan mesin pembajak sawah membawa perubahan dalam masyarakat pertanian di pedesaan. Kemudian yang selanjutnya adalah pertentangan atau konflik. Pertentangan atau konflik juga dapat menjadi penyebab terjadinya perubahan sosial budaya. Pertentangan atau konflik bisa terjadi antara individu dan kelompok atau antara kelompok dan kelompok. Yang terakhir untuk faktor penyebab dari dalam masyarakat yaitu pemberontakan atau revolusi. Dalam sebuah pemberontakan atau revolusi terjadi perubahan tatanan politik atau sosial yang penuh paksaan dan seringkali melanggar hukum. Sebagai contoh pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok komunis di suatu negara yang liberal. Oke, kemudian yang kedua, faktor penyebab dari luar masyarakat. Meliputi yang pertama, lingkungan alam. Misalnya, gempa atau banjir pada suatu wilayah mengakibatkan perpindahan masyarakat dari suatu wilayah ke wilayah yang lainnya. Kemudian yang kedua, peperangan. Peperangan dengan negara lain juga dapat menimbulkan perubahan sosial budaya. Hal ini biasanya terjadi karena negara yang menang perang akan memaksakan kebudayaannya pada negara yang kalah perang. Yang terakhir, pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Pengaruh yang terjadi dapat bersifat timbal balik. Artinya, kedua kebudayaan saling memengaruhi. Contohnya, masuknya unsur-unsur kebudayaan Hindu dan Islam di Pulau Jawa yang disebut dengan akulturasi. Oke, yang terakhir, faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial budaya. Yang pertama, faktor pendorong perubahan sosial budaya meliputi kontak dengan kebudayaan lain, sistem pendidikan yang maju, sikap menghargai hasil karya seseorang dan keinginan-keinginan untuk maju. Kemudian, toleransi terhadap perbuatan-perbuatan yang menyimpang, yang bukan merupakan delik. Yang kelima, stratifikasi yang terbuka. Kemudian, masyarakat yang heterogen, ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu, orientasi ke masa depan, dan yang terakhir, nilai bahwa manusia harus senantiasa berikhtiar untuk memperbaiki hidupnya. Kemudian selanjutnya,
Untuk faktor penghambat perubahan sosial budaya itu sendiri meliputi yang pertama, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Kemudian, lambatnya perkembangan ilmu pengetahuan, sikap masyarakat yang sangat tradisional, kepentingan-kepentingan yang telah tertanam dengan kuat. Selanjutnya, rasa takut akan terjadinya kegoyahan pada integrasi kebudayaan, kemudian prasangka buruk terhadap hal yang baru atau asing atau sikap tertutup. Kemudian hambatan-hambatan yang bersifat ideologis, dan yang terakhir adat istiadat atau kebiasaan. Oke, sampai sini untuk materi kali ini. Sampai jumpa lagi di materi selanjutnya.